Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfahri Sutikno dari Prodi Ilmu Lingkungan dengan NIM 451 24210001. Di pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa sih, bagaimana sih implementasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia gitu, terutama di Indonesia gitu. Oke, pengelolaan hutan tidak jauh dari pertumbuhan penduduk yang berakibat kepada tuntutan ekstensifikasi lahan pertanian dan perkembangan perkotaan yang semakin pesat dibarengi dengan kebutuhan area lapangan yang luas untuk industri, yang demikian memaksa hutan di berbagai bagian dunia menjadi korban penebangan dan pembersihan tanpa berpikir secara jernih mengenai keberlanjutannya di masa depan gitu. Nah, harusnya interaksi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal memungkinkan penerapan perundang-undangan setempat tentang pemanfaatan sumber daya hutan lokal gitu. Harusnya ada gitu interaksi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menerapkan undang-undang setempat tentang pemanfaatan sumber daya alam lokal. Pengelolaan hutan sendiri dapat melibatkan inisiatif teknis, perawatan, dan tugas kelembagaan dan komunikasi untuk menghasilkan sumber daya alam yang keberlanjutan. Hutan telah menjadi konsumsi kebutuhan pembangunan, terutama setelah Indonesia membuka kebijakan ekonomi di bidang investasi dalam skala yang lebih besar. Oke. Nah, investasi yang dikejar diarahkan pemerintah ialah di bidang penggarapan sumber-sumber alam dengan alasan potensialitas yang cukup tinggi dimiliki negara kita, terutama untuk sektor pertambangan dan kehutanan. Di bidang hutanan sendiri, investasi dibuka secara besar-besaran terhadap investor asing setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan. Nah, salah satu aspek penting dari pengelolaan hutan itu yaitu aspek manusia. Nah, manusia menjadi relasi mitra yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hutan. Dengan demikian, melihat hutan berarti harus pula melihat tiga aspek sekaligus, yaitu yang pertama lingkungan hidup dan jaringan ekosistem, sumber daya, dan manusia. Hutan sendiri memiliki aset yang berharga, terutama dikaitkan dengan nilai-nilai ekosistem dan lingkungan yang sifat kegunaannya bukan saja dalam konteks lokalitas atau regional, tetapi merupakan konsentrasi karbon yang makin pekat di atmosfer. Produk karbon sendiri di berbagai kegiatan di bumi. Hal yang demikian menjadikan sifat hutan tidak hanya lagi menjadi milik manusia gitu, tetapi juga milik makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan dan hewan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, yaitu Indonesia telah menjabarkan Agenda 21 tersebut dengan membuat rumusan Agenda 21 Indonesia Nasional. Nah, Agenda 21 ini di tingkat provinsi dan seterusnya, daerah-daerah pemerintah yang lebih bawah, salah satu prinsip persetujuan global mengenai hutan adalah resmi dengan disebut dengan non-legally binding authoritative statement of principle for a global consensus on the management, conservation, and sustainable development of all types of forest. Nah, selain selain dengan prinsip persetujuan global mengenai yang tadi, eh, ada juga negara Indonesia ini mewajibkan untuk memberlanjutkan fungsi hutan dunia yang masih ada. Sedapat mungkin memulihkan kembali tanah yang muasalnya adalah hutan gitu. Dengan penekanan prinsip seperti ini, semua negara khusus pemilik hutan dunia hendaknya memandang bahwa hutan merupakan aset amat bernilai bagi faktor-faktor kehidupan manusia, baik dalam konteks lokalistik maupun secara globalistik. Ya. Sistem pengelolaan kehutanan di Indonesia sendiri secara normatif telah mengakomodasikan dimensi sosial sebagai bagian terpadu dari pembangunan kehutanan. Nah, dimensi sosial dalam manajemen pembangunan kehutanan dimasukkan dengan mengakui eksistensi komunitas sosial serta memberi peran partisipatif pada masyarakat melalui landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai eh, bagaimana sih implementasi eh, apa namanya implementasi pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia gitu. Pada dasarnya Indonesia telah menerapkan tadi yaitu eh,
persetujuan global mengenai hutan gitu. Terus Indonesia juga telah mewajibkan gitu, me- mewajibkan dan memberlanjutkan fungsi hutan dunia yang masih ada, terus serta memulihkan kembali tanah yang asal muasalnya adalah hutan. Oke, mungkin itu saja apa namanya yang presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.